Ya, terima kasih Pak Ustadz. Acara yang kedua adalah terjemahan yang dibawakan oleh Ustadz Hasrizal bersama dengan didampingi oleh Ibu Sri Mahdalena. Disilahkan Ustadz. Syukran Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Kita selalu bersyukur apapun yang kita hadapin. Kita bersyukur kita diberikan oleh Allah nikmat Islam. Kita juga bersyukur Allah berikan kita nikmat iman. Kita bersyukur Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dan kita bersyukur Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dan yang paling kita syukurin, Allah berikan kita nikmat untuk mempelajari Al-Quran. Nikmat untuk mentadabburi Al-Quran. Karena orang-orang yang tertarik dengan Quran sudah semakin langka. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang termasuk orang-orang yang langka. Jadi perlu dilestarikan. Karena itu perlindungan untuk yang langka-langka. Kita langka. Jadi perlu dilestarikan. Mudah-mudahan pintu surga, semua pintu surga akan memanggil kita nanti. Karena mereka betul merindukan para pencinta Quran. Kita tergabung pada komunitas para pencinta Quran. Alhamdulillah. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menjalankan risalah-risalahnya, menyampaikan kepada para manusia untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, supaya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita bahas surat Al-Baqarah ayat 252. Saya didampingi oleh Bu Sri Mahdalena, kalau saya panggilnya Bu Ellen. Gimana Bu Ellen? Assalamualaikum Bu Ellen, siap? Siap Pak Salam. Ceria pagi ini kayaknya ya. Kemarin sudah didiskusikan ya. Alhamdulillah. Ya. Siap Ibu ya? Insya Allah. Banyak belakang yang mensupport. Oke Bu ya, silakan dimulai Bu dari ayat 252 ya. Dibacakan dulu karena ayat pendeknya, habis itu diuraikan satu persatu. Silakan Bu Ellen. Waktu dan tempat dipersilakan seluas-luasnya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan surat 252 dengan gramatikalnya. Bismillah, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Saya uraikan, tilka itu kata tunjuk jauh yang artinya itu. Kemudian ayatullahi itu kata benda majemuk. Ini gabungan dua kata. Satu kata benda, satunya Allah. Jadi dengan ciri kasroh di huruf akhir kata kedua. Yang artinya ayat-ayat Allah. Kemudian natslu itu kakak SAD dengan pelakunya nahnu. Akar katanya tala, kemudian polanya fa'ala, artinya kami akan membacakan, ada di halaman 79. Kemudian ha, ini adalah kata gantinya, artinya nya. Kemudian alaika, alai itu huruf
artinya atas, huruf bermakna ini. Ka itu kata ganti, artinya engkau. Kemudian bil haqqi itu bi itu huruf jar, al haqqi itu kata benda. Bi huruf itu artinya dengan, kemudian al haqqi itu haqqo itu artinya benar, ada di halaman 106. Kemudian wa itu huruf artinya dan, kemudian innaka, inna itu huruf bermakna artinya sesungguhnya, kemudian ka itu kata ganti artinya engkau. Kemudian la itu huruf bermakna yang artinya sungguh. Kemudian min itu huruf jar, artinya dari. Kemudian al-mursalina itu kata benda pelaku pasif yang ditandai dengan adanya fathah di huruf shin, huruf kedua. Akar katanya rasila, kemudian polanya af'ala. Artinya orang-orang yang diutus atau para rasul. Ada di halaman 141. Kemudian arti keseluruhannya itu ayat-ayat Allah, kami akan membacakan atas engkau dengan benar, dan sungguh engkau dari orang-orang yang diutus atau para rasul. Demikian Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini mumtaz sekali. Siapa ketua kelasnya, Bu? Bu Eli. Bagus ya, ini luar biasa. Alhamdulillah. Saya boleh dikatakan nggak ada yang salah. Nah, mungkin saya tambahkan dikit aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi nasluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sangat kompleks tadi diterangkannya. Saya sedikit tambah aja. Tilka kata tunjuk ya, kata tunjuk jauh untuk kata ayatullah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, di depan tadi kan ada cerita tentang Talut, ada cerita tentang bagaimana bayi harus disusukan, tentang pencarian segala macam. Itu Allah katakan bahwa itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, yang natsluha kami bacakan, kami sampaikan kepada bilhaq, alaika bilhaq. Terus sekarang bilhaq itu true story, cerita sebenarnya. Ada itu kan real story, true story, ada pengalaman orang masa lalu ceritakannya. Nah, ini true story judulnya. Ada misalnya seorang pengemis yang seorang bapak tua jadi sarjana di usia S1 usia 80 tahun, true story. Menarik ceritanya kan? Ya, kenapa cerita-cerita true story itu biasanya kan cerita yang kebanyakan kayaknya jarang terjadi. Sehingga kalau diceritakan nggak pakai kata-kata true story, nanti orang nggak percaya. Ada seorang anak umur 3 tahun memelihara ibunya yang sakit-sakit keras, dia mencari duit, 3 tahun umurnya, true story. Ada lagi nanti seorang bapak yang usia 80 tahun, jadi sarjana, judulnya true story. Namanya cerita-cerita yang ajaib lah, true story. Nah, kalau bahasa Al-Qur'annya kan adalah bil haqq, dengan sebenar-benarnya terjadi. Jadi tilka ayatullah, demikian itulah ayat-ayat Allah, nasluha, kami bacakan cerita itu kepada alaika, pada kau. Jadi setiap yang dibacakan Allah disebutkan dalam Quran semuanya adalah true story. Bagaimana seorang ibu, kalau seorang ibu menyusukan bayinya, kemarin sudah kita bahas ya, harus sampai 2 tahun, dampaknya di bawah 2 tahun gimana, di atas 2 tahun gimana. Kita kaji kemarin secara sains, bagaimana seorang yang bercerai dengan suaminya berpisah sampai 3 kali haid,
Dan itu sudah kita bahas selesai. Dan itu semuanya adalah bilhaq, sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Kalau ada penelitian kita yang bertentangan dengan Al-Quran, jangan-jangan penelitian yang salah. Apakah sampelnya yang salah, atau asumsi yang salah, atau gimana yang salah. Allah katakan bilhaq, yang sebuah kebenaran. Jadi mungkin jangan-jangan sahabat ragu. Ini ayat ini untuk pengukuhan bagi kita. Baik kepada Nabi sendiri, baik kepada para sahabat, dan kepada kita di penghujung zaman. Bahwa semuanya dalam Al-Quran itu adalah bilhaq, dengan sebuah kebenaran. Silakan kalau ada yang membantah. Ada nggak Al-Quran yang bertentangan dengan sains? Ada nggak Al-Quran yang bertentangan dengan kondisi zaman? Ada nggak Al-Quran yang bertentangan dengan kemanusiaan? Ada nggak Al-Quran yang bertentangan dengan ekonomi? Ada nggak Al-Quran yang bertentangan dengan hal-hal yang lain? Nggak ada. Semuanya cocok. Kalau siapa bilang, kalau Zakirnya bilang, 80% ayat-ayat mutasabiyat sudah terbukti. Tinggal 20% lagi. Mungkin ilmu pengetahuan kita belum sampai ke sana. Atau ya nanti waktunya Allah buka. Nah, sekarang kita masih mutasabiyat sebagian. Seperti hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncang segoncang-goncangnya. Itu kalau dibuktikan ya nggak bisa. Buktikan nanti saatnya terjadi. Nah, jadi ada ayat Allah yang akan terjadi, terbukti nanti setelah saatnya nanti. Jadi itu semua tentang ayat kiamat itu nanti terbukti setelah terjadinya kiamat tersebut. Nah, jadi kita, Allah katakan, menambah keimanan kita bahwa semua ayat-ayat Allah, tilka ayatullahi nasluha alaika bil haqq. Al-haqqu min rabbikum. Yang benar itu datang dari Allah. Kita hanya sekedar merekayasa, sekedar berasumsi, sekedar berandai-andai. Al-Quran semuanya adalah bilhaq, benar semuanya. Cerita tentang Dzulkarnain, cerita tentang Talut dan Jalut, cerita tentang ya Ashabul Kahfi, semuanya bilhaq. Allah ceritakan. Padahal Nabi Muhammad tidak lahir zamannya, nggak ada. Bapak Ibu, saya sekarang saya diminta menceritakan, jangankan saya ke zaman itu. Nenek moyang saya mungkin 4 turunan, saya punya bapak Sambal Sri, bapak saya namanya Rashid, bapak dari bapak saya, terus Rashid orang tuanya Kugadang. Nah, saya cerita tentang kakek saja nggak bisa, saya nggak cukup data. Tapi Nabi Muhammad SAW bisa cerita tentang Jalut, bisa tentang Talut, bisa cerita tentang Ashabul Kahfi, bisa cerita tentang Nabi Ibrahim, bisa cerita tentang Nabi Musa, bisa cerita tentang Nabi Adam, pencipta pertama. Nah, dari mana ini? Kalau bukan dari Sang Pencipta, dari bilhaq. Nah, itu penekanan. Kemudian wa innaka, dan sesungguhnya inna. Nah, kalau ada kata inna, ada kata la, diapit sebuah kata apa? Wa inna. Dan sesungguhnya engkau, wa innaka, dan sesungguhnya engkau la, sungguh. Dan sesungguhnya sungguh. Sudahlah sesungguhnya sungguh lagi. Kalau ini kalau 5 kali 5 25. Tapi kalau 5 pangkat 5 itu nilainya bukan lagi 25, 5 kali 5 kali 5 5 pangkat. Jadi kalau wa innaka la, saya sebagai seorang matematik, maka inna berpangkat la. Jadi itu nggak perlu diragukan lagi. Pangkat ya, bukan kali ya, Pak. Jadi apa ya? Berlipat-lipat. Jadi dan sesungguhnya engkau sungguh ya. Jadi bahasanya apa yang bisa saya katakan? Ya kalau bahasa Bunda itu yo sabana bana ibana. Betul-betul engkau laminar mursalin, adalah dari para yang diutus. Mursalin, Bailan tadi kata benda pelaku pasif, sip ya betul. Kalau pelaku aktif mursilun, nah, ini mursalin, diutus, yang dikirim. Jadi dia Rasulullah itu diutus, bukan minta diutus ya Allah jadikan saya nabi, tidak. Allah memilih, Allah langsung yang pilih. Kalau kita kan ngajukan diri itu dipilih oleh para rasul, enggak, dia dipilih oleh Allah. Para rasul itu Allah yang tetapkan. SK-nya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Enggak ada pilihan kompak semua orang kafir Quraisy angkat Muhammad sebagai rasul, enggak. Kompak sebagai tanah Arab lalu angkat Muhammad sebagai rasul, enggak. Allah yang pilih. Hak prerogatif para rasul ada kepada Allah. Makanya kalimatnya wa innaka laminal mursalin. Engkau betul-betul para utusan. Jadi Rasulullah nggak ragu lagi. Beliau yakin bahwa beliau adalah utusan Allah. Nah, beliau yakin, kita juga yakin. Apa yang dirampakkan Al-Quran sampai saat ini
saya belum lihat ada celah yang salah, baik dari segi desainnya ataupun dari sisi kemanusiaannya ataupun dari sisi secara ekonomi, sisi ekonominya nggak ada yang salah, atau dari sisi matematiknya belum ada yang salah, belum ada cacat di Al-Quran itu. Makanya Rasulullah menyampaikan itu, dari sisi kedokterannya kita udah bahas, nggak ada yang cacat. Nah, betul-betul kita yakin bahwa semua yang ada dalam Quran itu adalah bil haq min rabbikum, ada yang hak dari Tuhan kita semuanya. Itu kita baca Quran, kita pahamin, yang mampu kita amalkan, yang belum mampu kita istighfar kepada Allah, tapi kita tetap memahaminya. Insya Allah ilmu yang kita dapat sekarang, ilmu yang kita bawa mati nanti. Kalau ilmu yang lain di dunia ini tinggal. Ilmu Pak Helmi tentang peternakan, selama tinggal ilmu peternakan. Kecuali yang kita jadikan amal baik, kita jadikan amal-amal kita yang baik. Ilmu akuntansi kita selama tinggal ilmu akuntansi, karena itu nggak dibawa mati. Ilmu apa-apa di dunia ini ditinggalkan. Tetapi ilmu Al-Quran ini akan menemani kita nanti di kubur kita. Iqra'ul Quran, fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Quran itu, dalami Al-Quran itu, amalkan Quran itu, dia akan datang padamu nanti pada hari kiamat atau pada hari kubur sendiri sebagai sahabat kita nanti. Nah, kita karena kita bergaul sehari dengan Al-Quran, kita betul-betul sahabat. Dia sahabat, orang yang dekat dengan Quran. Kita kan Al-Quran di kepala kita hampir 24 jam. Pagi ngajar, pagi masuk Zoom. Pasti pada saat masuk Zoom, Bapak, aduh Quran lagi nih. Nah, pengen Quran lagi. Pagi Quran. Jam 8 nanti ada Quran lagi. Masuk Zoom lagi, Quran lagi. Siang nanti ada lagi Zoom Quran lagi. Malam Quran lagi. Hampir sepanjang jalan, belum lagi di luar Quran kita buat PR, Quran lagi. Nah, tentu kita kalau ketemu sering dengan Quran itu tentu sahabat. Kita kenal dengan Quran, Quran kan kenal dengan kita. Sehingga pada saat dari kiamat betul-betul datang ke kita untuk membela kita. Karena seorang sahabat pasti kenal dengan sahabatnya, dekat dengan sahabatnya, kenal hobinya, kenal kesukaannya, kenal hartanya, kenal semuanya. Nah, kita insya Allah sehari-hari kita dengan Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca sekarang, Al-Quran yang kita dalami sekarang akan membantu kita nanti di hisab, di mana perlindungan tidak ada saat itu, tidak ada perlindungan saat itu. Yang ada hanya pertolongan Allah. Nah, melalui Quran ini kita insya Allah dibantu oleh Allah. Dan Al-Quran membela kita, seorang pengacara, kalau katakan seorang pengacara yang nggak pernah gagal membela klien, nggak akan pernah gagal. Nah, Al-Quran sudah bela insya Allah. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, karena kami sama belajar sama Bu Ellen, kalau ada hal-hal yang salah, kami membukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kami kembalikan kepada Bu Eli sebagai moderator, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.